Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga hari ini lebih ceria dan lebih semangat lagi. Oke, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran prakarya, materi kerajinan tekstil. Nah, kemarin di modul yang Bunda bagikan kemarin, kalian sudah mendapatkan materi sampai di contoh-contoh produk tekstil. Kerajinan tekstil ada contohnya yaitu tapestri, kemudian batik. Nah, pada kesempatan hari ini nanti, Bunda akan membahas tentang batik ekoprint. Nah, biasanya yang kita gunakan atau yang kita ketahui itu batik itu ya sejenis batik celup, batik tulis, ya, batik printing. Nah, sekarang akan kita coba pelajari tentang batik ekoprint. Apa itu batik ekoprint? Nah, sudah ada yang tahu belum? Oke, kalau belum tahu, nah ini contoh dari produk batik ekoprint. Nah, bisa dibuat dari ini ya, bisa dibuat nanti menjadi produk seperti tas, kain, dan sebagainya. Apa itu ekoprint? Ekoprint itu berasal dari kata eco. Nah, ini ya. Dari kata eco, ekosistem yang artinya alam. Kemudian ada print, berarti mencetak. Ya. Nah, jadi ekoprint itu adalah ini ya. Batik yang dibuat dengan cara mencetak dengan bahan-bahan yang ada di alam sekitar sebagai kain, pewarna maupun pembuat pola motifnya. Jadi menggunakan daun-daunan, kemudian batang, kemudian akar, ranting, bunga, gitu ya. Tidak seperti batik tulis, cap, nah yang menggunakan bahan kimia. Nah, untuk batik ekoprint ini memang bahan dasarnya itu adalah bahan-bahan yang ada di alam. Nah, jadi tadi ya, jadi batik ekoprint itu adalah batik yang dibuat dengan cara mencetak dari bahan-bahan alam. Yang sering digunakan itu adalah daun, bunga. Ini ya. Kebanyakan para pembuat batik ekoprint membuatnya dari bahan itu. Nah, sehingga batik ekoprint itu apa? Ya, jadi batik ekoprint itu sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran air, tanah maupun udara. Nah, sekarang teknik batik ekoprint itu sendiri nanti ada dua. Yang pertama adalah teknik ini ya, teknik iron blanket. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah rendam kain dengan air tawas kurang lebih 10 menit. Kenapa perlu direndam? Supaya pewarnanya nanti lebih awet. Ya, jadi kainnya direndam dulu kurang lebih 10 menit. Setelah itu kemudian merendam bahannya. Nah, misalkan pakainya daun, berarti merendam daun di dalam larutan cuka. Supaya ini zat warna daun itu bisa keluar dengan maksimal. Nah, kemudian gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya perendamannya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ya, yang ketiga, itu bentangkan kain yang sudah direndam di atas meja. Nah, tadi kain yang sudah direndam selama 10 menit, kemudian dibentangkan, ya, dibuka, ditata dengan rapi, kemudian ditempelkan daun-daun yang sudah direndam dengan air atau larutan cuka. Kemudian silahkan tinggal disusun ya. Disusun. Nah, ini
ini setelah daunnya tadi tersusun, gitu ya, itu nanti silakan kainnya tadi digulung dengan pipa pralon atau kayu yang ini ya, kayu yang kira-kira bersih gitu ya. Kemudian silahkan kalian gulung sesuai dengan ukuran kainnya sampai habis. Nah, setelah digulung, nanti silahkan langsung diikat. Nah, seperti ini. Ya, ngikatnya pakai benang boleh, pakai rapia boleh, pakai kawat juga boleh. Nah, tapi kalau di sini kita pakainya benang ya. Nah, setelah diikat, silahkan nanti dikukus selama 2 jam. Nah, itu silahkan dikukus selama 2 jam. Nah, setelah dikukus selama 2 jam, kemudian silakan kalian angkat ya, tadi kain yang sudah di dalamnya ada daunnya, kemudian dibentangkan di meja kainnya, kemudian diambil daunnya secara perlahan-lahan. Ya, jadi daunnya diambil perlahan-lahan. Setelah diambil, nah nanti akan muncul seperti ini. Ini nanti siap ya, siap untuk dijemur supaya pewarnanya bisa kering gitu ya. Nah, setelah kering nanti kain yang sudah kita buat teknik ekoprint sudah jadi dan siap dijahit. Nah, bisa dijahit untuk pakaian, kemudian untuk tas, dompet, atau aksesoris yang lainnya. Itu kalau menggunakan teknik iron blanket. Ya, ada teknik pounding. Ya, jadi tadi Bunda sampaikan ada 2 teknik. Nah, sekarang yang teknik pounding itu bagaimana? Ini. Yang pertama caranya bentangkan kain di atas meja. Kemudian tempelkan daun-daun yang diinginkan, bisa daun, bisa bunga. Setelah itu pukul ya. Pukul-pukul dengan menggunakan palu hingga warna daun menempel di kain. Jadi kainnya dibentangkan di atas meja, ditempelkan daun, kemudian daun itu dipukul-pukul sampai warna daunnya itu menempel di kain. Nah, setelah dikiranya ini ya, semua daun yang sudah ditempelkan di kain tadi sudah dipukul semua dan kita sudah yakin warna daunnya sudah menempel di kain, kemudian angkat secara perlahan daun tersebut. Setelah itu jemur kain ya tadi ya. Nah, setelah dijemur hingga kering, rendam kain dengan tawas, jemur kembali gitu ya. Kenapa dijemur dengan tadi ya, kenapa direndam dengan campuran tawas? Ini supaya tadi pewarnanya bisa awet. Nah, setelah itu jemur kembali hingga kering. Nah, kemudian proses yang terakhir ini ya, ekoprint sudah jadi dan siap dijahit. Nah, kira-kira menurut kalian lebih mudah yang mana, lebih simpel yang mana? Bisa kalian pilih ya. Nanti ada tugas yang Bu Enda sampaikan untuk kalian. Nah, tugasnya apa? Ini dia. Coba nanti kalian buat batik ekoprint dengan memilih teknik ekoprint yang kalian anggap mudah. Nah, tadi ada 2 teknik ekoprint. Silakan kalian memilih cara yang teknik pertama atau kedua yang kalian anggap lebih mudah, lebih simpel, lebih gampang dilakukan gitu ya. Atau kalau kalian masih bingung, kalian bisa mencari referensinya di YouTube. Silahkan kalian ketik aja gitu ya, kata kuncinya batik ekoprint gitu, nanti sudah muncul berbagai ini ya cara-cara yang dimunculkan di YouTube itu. Kalian bisa memilih dari yang paling simpel atau yang paling mudah kalian bisa kerjakan. Oke, paham belum anak-anak? Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini
atau modul yang Bu Endah sampaikan ini nanti maupun tugas yang Bu Endah berikan bisa kalian kerjakan dengan sukses dan tentunya tetap semangat dan sehat selalu bersama keluarga. Bu Endah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.